Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan kita. Saya Panja Ova dan teman saya. Irgani Sukma Ardiantoko. Oke, pada pertemuan kali ini kami akan berbagi ilmu sedikit, menjelaskan tentang apa itu sih OSI layer itu. Pasti buat teman-teman yang suka belajar tentang dunia komputer, dunia jaringan, pasti bakal tetap akan mengenal dengan OSI layer itu, karena itu akan dipakai nanti untuk belajar hal ke depannya. Oke, langsung aja kita lanjut yang pengertian tentang OSI layer. Oke, untuk OSI lapisan model OSI ini itu adalah OSI sendiri, itu adalah singkatan dari Open System Interconnection. Nah, untuk OSI layer OSI ini itu telah dikembangkan oleh ISO, yaitu Organisasi Internasional untuk Standarisasi, pada tahun 1984. Ini adalah arsitektur 7 lapisan, dengan setiap lapisan memiliki fungsi khusus untuk dilakukan. Setiap 7 lapisan ini bekerja secara kolaboratif untuk mengirimkan data dari satu orang ke orang lain di seluruh dunia. Nah, untuk oscillator ini kita bacanya tingkatannya itu dari bawah ya teman-teman, jadi bukan dari atas. Yang pertama yang terlihat itu yang pertama adalah lapisan fisik atau physical layer. Lapisan paling bawah dari model OSI ini adalah lapisan fisik. Hal ini bertanggung jawab untuk koneksi fisik yang sebenarnya antara perangkat. Nah, lapisan fisik berisi informasi dalam bentuk bit. Saat menerima data, lapisan ini akan menerima sinyal dan mengubahnya menjadi 0 dan 1 dan mengirimkannya ke lapisan data link yang akan menyatukan kembali bingkai. Nah, physical layer ini memiliki fungsi yang pertama sinkronisasi bit. Uh, itu untuk mediakan sinkronisasi bit dengan mediakan jam. Jam ini mengontrol pengirim dan penerima sehingga memberikan sinkronisasi pada tingkat bit. Fungsi kedua yaitu kontrol laju bit, itu mendefinisikan laju transmisi yaitu jumlah bit yang dikirim per detik. Fungsi ketiga itu topologi fisik, yaitu menentukan cara di mana perangkat atau node yang berbeda diatur dalam jaringan yaitu topologi bus, bintang, atau mesh. Fungsi keempat yaitu mode transmisi, yaitu mendefinisikan cara data mengalir di antara dua perangkat yang terhubung. Berbagai mode transmisi yang mungkin adalah simplex, half duplex, dan full duplex. Kemudian untuk lanjut ke tingkatan selanjutnya itu lapisan data link. Lapisan data link bertanggung jawab atas pengiriman pesan dari node ke node. Fungsi utamanya ialah untuk memastikan transfer data bebas dari kesalahan dari satu node ke node yang lain melalui lapisan fisik. Kemudian ketika sebuah paket tiba di jaringan, itu adalah tanggung jawab data link untuk mengirimkan ke host menggunakan alamat MAC-nya. Nah, untuk lapisan data link itu dibagi menjadi dua sub lapisan. Yang pertama kontrol tautan logis, yang kedua kontrol akses media atau MAC. Kemudian fungsi dari lapisan data link ialah yang pertama framing, yaitu berfungsi untuk menyediakan cara bagi pengirim untuk mengirimkan satu bit yang berarti bagi penerima. Satu set bit yang berarti bagi penerima. Ini dapat dicapai dengan menempelkan pola bit khusus ke awal dan akhir bingkai. Fungsi kedua yaitu pengalamatan fisik. Jadi itu setelah membuat frame, lapisan data link menambahkan alamat fisik atau MAC tadi, pengirim dan atau penerima di header setiap frame. Fungsi ketiga yaitu kontrol kesalahan, yaitu menyediakan mekanisme kontrol kesalahan yang mendeteksi dan mentransmisi ulang bingkai yang rusak atau hilang. Fungsi keempat itu kontrol aliran, yaitu kecepatan data harus konstan di setiap kedua sisi, jika tidak, data mungkin rusak. Sehingga kontrol aliran mengkoordinasikan jumlah data yang dapat dikirim sebelum menerima pengakuan. Fungsi kelima ialah kontrol akses. Nah, ketika satu saluran komunikasi digunakan bersama oleh beberapa perangkat,
Sublapisan MAC dari lapisan tautan data membantu menentukan perangkat mana yang memiliki kendali atas saluran pada waktu tertentu. Yaitu kita lanjut lagi ke lapisan ketiga, yaitu lapisan jaringan. Berfungsi untuk transmisi data dari satu host ke host yang lain terletak di jaringan yang berbeda. Nah, ini juga menangani perurutan paket yang pemilihan jalur terpendek untuk mengirimkan paket dari jumlah rute yang tersedia. Alamat IP pengirim dan penerima ditempatkan di header oleh setiap lapisan. Kemudian fungsi dari lapisan network ialah yang satu perutean. Protokol lapisan jaringan menentukan rute mana yang cocok dari sumber ke tujuan. Fungsi lapisan jaringan ini dikenal sebagai perutean. Yang kedua, pengalamatan logis. Untuk mengidentifikasi setiap perangkat di internet network secara unik, lapisan jaringan mendefinisikan skema pengalamatan. Alamat IP pengirim dan penerima didapatkan di header oleh lapisan jaringan. Alamat seperti itu membedakan setiap perangkat secara unik dan universal. Kemudian lapisan keempat adalah transport. Lapisan transport ini tuh menyediakan layanan ke lapisan aplikasi dan mengambil layanan dari lapisan jaringan. Nah, data di lapisan transport disebut sebagai segmen. Ini bertanggung jawab atas pengiriman end-to-end dari pesan lengkap. Lapisan transport juga memberikan pengakuan atas transmisi data yang berhasil dan mentransmisikan ulang data jika ditemukan kesalahan. Kemudian fungsi dari lapisan transport itu ada dua. Yang pertama, segmentasi dan reassembly. Lapisan ini menerima pesan dari lapisan sesi dan memecah pesan menjadi unit-unit yang lebih kecil. Setiap segmen yang dihasilkan memiliki header yang terkait dengannya. Lapisan transport dihasilkan tujuan menyusun kembali pesan. Fungsi kedua itu pengalamatan titik layanan. Untuk mengirimkan pesan ke proses yang benar, header lapisan transport menyertakan jenis alamat yang disebut alamat titik layanan atau alamat port. Jadi, dengan menurunkan alamat ini, lapisan transport memastikan bahwa pesan dikirim ke proses yang benar. Nah, sedangkan layanan yang disediakan oleh lapisan transport itu yang pertama, layanan berorientasi koneksi. Untuk layanan ini itu ada proses 3 fase mencakup, yaitu pembentukan koneksi, transfer data, kemudian pemutusan. Kemudian layanan yang kedua itu layanan tanpa koneksi. Untuk ini adalah proses satu fase data mencakup transfer data. Kemudian untuk lapisan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Irdani. Baik, untuk lapisan selanjutnya yaitu lapisan kelima, lapisan sesi. Lapisan ini bertanggung jawab untuk pembentukan koneksi, pemeliharaan sesi, autentikasi, dan juga memastikan keamanan. Fungsi dari lapisan sesi adalah 1. Pembentukan sesi, pemeliharaan, dan penghentian. Lapisan memungkinkan dua proses untuk membuat, menggunakan, dan mengakhiri koneksi. Fungsi yang kedua yaitu sinkronisasi. Lapisan ini memungkinkan proses untuk menambahkan pos pemeriksaan yang dianggap sebagai titik sinkronisasi ke dalam data. Titik sinkronisasi ini membantu mengidentifikasikan kesalahan sehingga data disinkronkan ulang dengan benar dan ujung pesan tidak terpotong sebelum waktunya dan kehilangan data dapat dihindari. Fungsi yang ketiga yaitu dialog controller. Lapisan CC memungkinkan dua sistem untuk memulai komunikasi satu sama lain dalam half duplex atau full duplex. Yang selanjutnya lapisan keenam yaitu lapisan presentasi. Lapisan ini juga disebut dengan lapisan terjemahan. Data dari lapisan aplikasi diekstraksi di sini dan dimanipulasi sesuai format yang diperlukan untuk dikirim melalui jaringan. Fungsi dari lapisan presentasi adalah 1. Terjemahan, misalnya ASCII ke ABCDIC. Yang kedua yaitu enkripsi atau deskripsi. Fungsi ini menerjemahkan data ke dalam bentuk atau kode lain. Data yang dienkripsi dikenal sebagai ciphertext. Dan data yang dideskripsi dikenal sebagai teks biasa. Nilai kunci digunakan untuk mengenkripsi serta mendeskripsi data. Lalu fungsi yang ketiga yaitu kompresi.
mengurangi jumlah bit yang perlu ditransmisikan pada jaringan. Lalu lapisan yang terakhir yaitu lapisan aplikasi. Di bagian paling atas dari tumpukan lapisan model referensi OSI ini, kami menemukan lapisan aplikasi yang diimplementasikan oleh aplikasi jaringan. Aplikasi ini menghasilkan data yang harus ditransfer melalui jaringan. Lapisan ini juga berfungsi sebagai jendela bagi layanan aplikasi untuk mengakses jaringan dan untuk menampilkan informasi yang diterima kepada pengguna. Seperti contohnya aplikasi browser, Skype, Messenger, dan lain-lain. Fungsi dari lapisan aplikasi ini adalah 1. Terminal virtual jaringan. Yang kedua, akses dan manajemen transfer file FTAM. Yang ketiga, layanan surat. Yang keempat, layanan direktori. Oke, cukup sekian penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat. Kita berjumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Iya.